Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul Melawan Iblis. Sejatinya iblis bukan musuh yang lemah loh saudara. Iblis itu musuh yang kuat dan berbahaya. Harus disadari bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan musuh ini. Bujukan iblis membuat kita sering mengambil keputusan dan pilihan yang tidak tepat, serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah, saudara. Sering kita tidak menuruti kehendak Allah, tetapi kehendak diri sendiri yang sangat dipengaruhi dunia sekitar kita, di mana ada iblis di baliknya, saudara. Kita sering tidak menuruti kehendak Allah, tapi kehendak diri kita sendiri yang sangat dipengaruhi oleh dunia sekitar kita, di mana ada iblis di baliknya. Banyak keputusan kita ambil tidak berdasarkan pimpinan Roh Kudus, tetapi keinginan dan hikmat manusia. Di baliknya ada iblis juga. Padahal standar hidup yang seharusnya kita kenakan itu standar hidup anak-anak Allah. Standar hidup yang berbeda dengan anak-anak dunia. Jika tidak demikian berarti sebuah kemelesetan. Dan kemelesetan itu dosa. Hamartia. Dalam kesaksiannya Paulus mengatakan begini, saudara. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus berkata begitu. Kemudian dia juga berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tuh, coba, ini kalimat penting yang kita perlu perhatikan ini. Jangan aku sendiri ditolak. Sebagai hamba Tuhan, Paulus bersikap jujur. Ia sadar bahwa ia tidak kebal terhadap dosa. Paulus pun berpotensi bisa terpeleset dan berbuat kesalahan. Maka dia berusaha untuk menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Kalau seorang hamba Tuhan sekali Paulus mengatakan ini, di mana masih ada kemungkinan baginya untuk berbuat salah, maka kita harus lebih berhati-hati. Memang diri kita sendiri tidak bisa dikatakan sebagai musuh, tetapi kedagingan kita harus disadari sebagai ancaman yang membahayakan kedagingan di dalam diri kita. Sebab diri kita sering memiliki keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bila dituruti akan membawa kita makin jauh dari kesucian Allah dan binasa. Dalam hal ini, pergumulan sejati adalah pergumulan untuk menggantikan kehendak diri sendiri yang meleset itu kepada ketepatan melakukan kehendak Allah. Pergumulan untuk mencapai ketepatan ini adalah pergumulan seumur hidup yang tidak boleh berhenti. Semakin kita tua, seharusnya semakin tepatlah pilihan-pilihan, keputusan-keputusan, dan tindakan kita. Harus selalu diingat bahwa tujuan hidup kita bukan dunia ini, melainkan kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesibukan hidup ini, kita tidak boleh lengah. Kita harus mengarahkan pandangan kita pada tujuan hidup yang benar, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak menuruti keinginan diri sendiri, tidak menuruti keinginan manusia lama kita yang menjadi kendaraan iblis yang dapat membinasakan kita. Kita jangan ikuti keinginan diri sendiri dari manusia lama kita yang bisa
menjadi kendaraan iblis membinasakan kita. Banyak orang Kristen yang tertipu oleh kuasa dunia. Mereka sibuk dengan berbagai urusan sampai melupakan bahwa mereka harus selalu mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan, kita harus mencari Tuhan agar kita memiliki fokus hidup yang benar dan tidak terperdaya oleh iblis. Kita harus terus fokus mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan di sini maksudnya adalah belajar firman Tuhan dan berusaha terus-menerus mengerti kehendak Bapa untuk dilakukan supaya hidup tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita selama ini tidak hidup dalam fokus yang benar seperti yang Tuhan kehendaki, kita harus mengambil keputusan saat ini sebelum terlambat, dan tidak mempunyai kesempatan lagi maksud saya, kita harus mengambil keputusan saat ini sebelum terlambat, sebab nanti kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kalau seseorang mendengar suara Tuhan hari ini untuk berbalik kepada Tuhan tetapi menolaknya, maka lain waktu kalau ada ajakan atau panggilan untuk bertobat, hati orang itu sudah semakin keras sehingga tidak pernah bisa bertobat lagi, saudara. Jadi semakin menunda, semakin iblis akan menguasai kehidupan seseorang. Jadi jangan kita menunda untuk bertobat dan sungguh-sungguh mulai mencari Allah. Kalau sampai orang menunda lalu cara berpikir dunia menguasai, sampai pada stadium tertentu seseorang tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Allah, apalagi melakukannya. Dalam hal ini kuasa gelap atau iblis berusaha menyimpangkan perjalanan hidup kita agar tidak tertuju kepada Allah dan kerajaannya. Ini setan itu begitu. Hal ini harus disadari bahwa kalau seseorang rajin ke gereja, menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta, bukan berarti hidupnya sudah terarah kepada Tuhan dan kerajaannya. Belum tentu loh, saudara. Kekristenan yang sejati yaitu kehidupan yang diperagakan Yesus sudah nyaris tidak ada lagi, sebab kebenaran ini telah digantikan dengan kebenaran manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Ironisnya, ajaran yang salah tersebut justru yang laris di pasaran, diminati sebagian besar orang Kristen, atau hampir semua manusia begitu, sehingga sebagian besar orang Kristen terjebak juga dalam kesalahan tersebut. Jadi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi tidak sungguh-sungguh berjuang untuk mengalami kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini sebuah kemelesetan, saudara. Sebagai akibatnya, bangunan iman Kristen yang benar tidak pernah bisa terbangun dalam hidup orang-orang itu. Penyesatan ini begitu meluas di seluruh dunia, sampai-sampai malah ajaran yang benar yang malah dianggap sesat, yang benar malah dianggap sesat, saudara. Hal ini terjadi sebab standar kebenaran mereka adalah ajaran yang meleset dari kebenaran. Sudah meleset. Harus ditegaskan bahwa satu-satunya ukuran kebenaran adalah kehidupan Yesus. Kalau seseorang sungguh-sungguh mengusahakan untuk hidup serupa dengan Yesus, Bapa pasti menunjukkan bagaimana hidup serupa itu dengan Yesus. Nah, ia pasti bisa mencapainya dan baru iblis dapat dikalahkan di sini. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.